Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang apa hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa, yaitu Ayub. Ayub, siapakah yang tidak mengenal Ayub? Ayub adalah orang kaya dan terhormat di zamannya. Ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun dikisahkan dalam sekejap ia mengalami pencobaan dan penderitaan yang beruntun. 10 anaknya meninggal, semua harta bendanya habis. Istri dan ketiga sahabatnya justru mencemooh dia di tengah-tengah kesakitan. Dan ia mengalami sakit dengan barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar ketika Ayub telah mengalami kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya, tetapi justru di tengah kehilangan dan kesendiriannya, ia menemukan Tuhan. Ia bertemu muka dengan Tuhan. Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang Engkau." Ayub berkata, "Engkau Tuhan yang memberi, Engkau Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan." Ayub mencoba mencabut semua kata-katanya yang salah, karena ia tahu iblis tidak bisa mengambil apapun tanpa seizin Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas hidupnya. Iman Ayub iman yang teguh, pendiriannya kokoh, dan tidak sekalipun ia menyangkali Tuhan. Ayub juga bisa melepaskan pengampunan kepada ketiga sahabatnya, dan tidak ada kepahitan sedikit pun di dalam hidupnya. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Ayub ketika Ayub menjaga hati yang tetap terjaga kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesha, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat anak perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Wow, Ayub masih dapat melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat, semuanya dalam garis berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari alami penggenapan janji Tuhan juga terjadi dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan kita, ketika kita menjaga hati kita tetap berkenan
di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dalam anugerah-Nya yang melimpah. Amin.